Sip. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini 1 jam bersama profesi Information Technology atau IT, yang dimana profesi ini di era pandemi lagi booming banget ya, lagi dicari sama orang-orang. Dan tak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan besar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, Sobat CIS dimanapun berada, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Semoga acara malam hari ini dapat berjalan lancar dan dapat saling menginspirasi. Berdoa dimulai. Oke, baiklah Bapak Ibu dan Sobat CIS. Untuk pada kesempatan hari ini kita kedatangan 2 narasumber yang sudah tidak asing lagi dengan dunia IT. Ada Pak Ramadan dari Pupuk Sriwijaya. Beliau VP IT Service dan Business Support. Dan ada Kak Anita dari IT Refinery Unit 4 Cilacap. Dan sebelum kita memulai, izinkan kami untuk perkenalan diri dulu ya, terkait dengan CIS yang akan dipaparkan oleh Coach Widya. Baik, terima kasih Coach Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat CIS semuanya yang hadir, yang menyaksikan pada malam ini. Hari ini pada pertemuan yang luar biasa ini hadir 2 pembicara yang luar biasa, Pak Ramadan dan Mbak Anita. Terima kasih. Kami ucapkan telah bersedia untuk menjadi narasumber pada webinar malam ini. Sebelumnya saya akan perkenalkan terkait dengan profil cerita sahabat sendiri atau disebut dengan CIS panggilannya. Kita menyebut kenapa CIS supaya teman-teman sahabat semua yang ada yang mengikuti kegiatan-kegiatan CIS ini selalu bahagia, selalu tersenyum, gitu. Baik, CIS ini sendiri, lanjut Coach Hari. CIS ini sendiri diawali diperakasai oleh Coach Hari. Coach Hari ini berada di Balikpapan. Beliau adalah pemerkasahnya yang mempunyai ide kreatifnya untuk CIS sendiri ini bergerak bersama dengan tim yang luar biasa juga, di saya dan Coach Arina, yang Coach Arina ada di Jakarta, saya sendiri ada di Palembang. Kemudian barangkali ini adalah founder pendirinya 3 orang diperakasai dari berbagai pulau, namun dengan kondisi seperti ini, dari kemajuan IT sendiri, kita bisa bersatu untuk bisa memberikan sharing ilmu khususnya. Baik sahabat CIS semuanya, CIS ini sendiri sebenarnya memiliki, kalau teman-teman ingin menghubungi Coach Hari, silakan dilihat ada WA-nya di 085242026287, IG-nya Haris Kuswanto, Coach Arina juga di 0812 1305 5597, IG-nya Arina Merianti, dan saya Widya Suti 0812 711 42511, Coach Widya. Barangkali bisa di-follow ya IG kami masing-masing. Baik sahabat CIS semuanya, untuk selanjutnya, CIS itu sendiri bergerak di beberapa, beranilah menjalani kehidupan yang Anda impikan untuk diri Anda sendiri, bergeraklah maju dan buatlah impian Anda menjadi nyata. Ini sebuah quotes yang menjadi inspirasi untuk kami untuk berani menjalani kehidupan ini, untuk membangun sebuah impian sehingga terus memiliki untuk berani maju dan memiliki impian yang sehingga mimpi itu bisa menjadi nyata. Baik, selanjutnya sahabat CIS semuanya, program unggulan dari cerita sahabat sendiri itu ada, pertama yang hari ini kita lakukan adalah Halo Profesi CIS. Halo Profesi CIS ini tayang setiap Jumat malam dengan menghadirkan beragam profesi. Ini adalah pertemuan yang kelima, yang kemarin sudah menghadirkan, yang pertama kali kita hadirkan adalah Public Relation, kemudian dari hukum, kemudian dari profesi luar negeri, dan hari ini dari IT.
Insya Allah nanti kita akan menghadirkan berbagai profesi lainnya, sehingga sahabat CIS ketika setelah mengikuti Halo Profesis ini mendapatkan ilmu, wawasan, dan bagaimana tentang terkait dengan profesi yang kami hadirkan malam ini. IT misalnya, jadi sahabat CIS semuanya ketika ingin memilih profesi ini sudah sangat yakin, sudah sangat mengetahui terkait dengan bidang yang ingin dipilih oleh sahabat CIS semuanya. Kemudian ada program yang kedua, yaitu program namanya CIS Menyapa. Nah, CIS Menyapa ini kita roadshow ke sekolah atau kampus dalam rangka memperkenalkan sebuah profesi dan atau mengembangkan diri untuk pengajar maupun siswanya. Halo, CIS Menyapa ini kemarin kita sudah bekerja sama roadshow-nya ke SMA 78 Jakarta, dan insya Allah pekan depan kita akan ke Makassar, SMA Makassar kemarin ya. Kemudian yang di Makassar, kemudian insya Allah kita akan ke SMA dan SMP IT Izzuddin. Insya Allah pekan depan itu sudah diagendakan. Jadi kita sahabat CIS semuanya, barangkali kalau ada nih sekolah atau kampus yang ingin direkomendasikan sapa oleh CIS, silakan hubungi kami, nanti kami akan memfollow up-nya hari dan tanggal setelah waktunya. Barangkali CIS Menyapa bisa roadshow ke sekolah-sekolah atau kampus di mana sahabat CIS semua menuntut ilmu di sana. Baik, program selanjutnya adalah CIS Talk. CIS Talk ini tayang setiap 2 pekan sekali dan terbuka untuk umum yang akan membahas tentang pengembangan diri. Jadi CIS Talk ini juga membahas terkait masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat umum saat ini. Mungkin nanti ke depannya kita bahas soal parenting, soal kesehatan, soal apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh sahabat CIS akan kita bahas setiap 2 pekan sekali. Kemudian ada program selanjutnya, itu adalah program namanya CIS Telecoaching. Ini adalah sebuah layanan coaching yang diberikan oleh sahabat CIS untuk membantu para sahabat CIS yang kebingungan nih untuk menggali impiannya. Misalnya aku mau jurusan apa sih sekolah, nanti kita coaching. Coaching ini satu one by one, jadi kita mencari solusi apa yang sedang diinginkan oleh sahabat CIS. Kita juga bisa membantu para sahabat CIS yang mempunyai permasalahan. Misalnya kemarin kita membantu permasalahan keluarga, permasalahan kerja, untuk menemukan solusi apa dari permasalahannya. Kita juga membantu mungkin dari Pusri sendiri untuk coaching para karyawannya sehingga karyawannya mempunyai bagaimana untuk meningkatkan kinerja kepegawaiannya. Kemudian itu saja mungkin ya Pak Cari ya, program dari CIS ini sebenarnya bukan masalah. Dari yang ini kita bisa bantu dengan menghubungi cerita sahabat sendiri, nanti kita akan memberikan bantuan layanan terkait dengan program-program kami. Mungkin itu saja, informasi lebih lanjut silakan menghubungi di 0812 13 055 atau ke Instagramnya CIS sendiri. Itu saja barangkali perkenalan terhadap CIS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Coach Widya. Ini selamat bergabung, ada beberapa ya. Kak Mia dari Makassar, ada Bu Sima dari Jakarta, dan timnya. Oke, langsung saja untuk yang pertama kita akan mendengarkan paparan singkat dari Kak Anita dari Pertamina Refinery Unit 4 Cilacap. Silakan. Baik, terima kasih Mas Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi mohon izin menyampaikan sharing session aja tentang profesi di bidang IT. Jadi saya juga sering ditanyain gitu sama adik-adik dari SMA, SMK tentang bagaimana sih gambaran kerja di dunia IT, apa aja yang harus disiapkan, karena mungkin mereka tidak bisa membayangkan gitu, seberapa challenging kalau kita punya profesi di bidang IT.
Nanti juga akan disampaikan dari Pak Ramadan. Mungkin beliau akan menyampaikan dari sisi high levelnya, karena beliau sudah di manajemen. Nanti saya bagian yang teknikal, seperti itu. Oke, baik, saya akan share untuk presentasi saya. Sudah kelihatan ya? Ya, sudah terlihat? Baik, saya sudah menyusun sedikit presentasi supaya Bapak, Ibu, adik-adik juga ada gambaran. Saya berusaha menyusun ini sesederhana mungkin supaya yang penting kita dapat ininya ya, jenis-jenis pekerjaan di bidang IT itu seperti apa. Karena IT itu ternyata sangat luas, nggak hanya tentang programmer, nggak hanya tentang bikin aplikasi, tetapi ternyata ada juga aspek non-teknikalnya. Gitu. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, siapa yang di sini kenal dengan tokoh-tokoh berikut? Siapa aja ini? Ada yang tahu? Ini kenal muka tapi lupa namanya. Baik, saya bantu. Yang sebelah paling kiri itu Elon Musk, ya. Dia yang punya Tesla. Dan Tesla itu dia teknologinya itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang akarnya adalah dari apa? Dari matematika, dari information technology, dari computer science, dan tentunya itu sangat rely on IT banget gitu ya. Machine learning, seperti itu. Nah, yang tengah ini adalah Andrew Ng. Andrew Ng ini adalah bapak deep learning. Deep learning itu merupakan bagian dari machine learning, tapi lebih detail dan khusus untuk klasifikasi, seperti itu. Saat ini kan machine learning itu semakin mendapat tempat dan semakin inevitable gitu ya, semakin dibutuhkan di era yang butuh otomasi, kemudian butuh teknologi Internet of Things. Nah, deep learning ini sangat-sangat banyak sekali yang mempelajari dan mengaplikasikannya ke berbagai aspek di kehidupan. Nah, salah satu pendirinya, bahkan pendiri dari deeplearning.ai, ini adalah Andrew Ng. Nanti bisa dicari di Google profilnya ya. Saya ingin memperkenalkan aja siapa sih tokoh-tokoh dalam bidang IT yang kontemporer yang bisa kita jadikan idola gitu, idola dalam bidang IT seperti itu, dan bagaimana mereka bisa menjadikan IT itu sesuatu yang impactful, yang memberikan dampak positif yang sangat bermanfaat bagi umat manusia gitu. Yang terakhir ini pastinya sudah pada kenal ya, ini adalah Steve Jobs, pendiri Apple. Halo? Kalau ada ya pasti tahu ya, Steve Jobs meskipun beliaunya sudah meninggal, tapi bagaimana produk yang dia ciptakan tuh sekarang itu masih bisa dipakai banyak orang dan mempunyai brand yang sangat kuat. iPhone, MacBook, earphone, bukan earphone, AirPod, teknologi yang Apple based itu. Banyak orang yang menggunakannya, brandnya sangat kuat dan kualitas yang diberikan itu juga sangat-sangat baik gitu. Meskipun dia menawarkan harga yang mungkin agak lebih tinggi dari kompetitornya, misalkan Android, tapi tetap menjadi pilihan bagi banyak masyarakat itu. Nah, siapa di antara sini teman-teman yang ingin menjadi tokoh yang impactful, influential, dan juga keren seperti mereka? Siapa yang mau jadi seperti mereka? Itu adalah gambaran orang-orang yang menjadikan IT sebagai driver untuk perubahan sosial, driver untuk advancement kehidupan yang lebih baik di berbagai aspek seperti itu. Nah, ada yang tahu aplikasi ini? Pastinya tahu dong. Generasi milenial pasti tahu ini semua. Ketika mereka lahir mungkin sudah ada gitu ya. Ada WhatsApp, ada Instagram, ada TikTok. Nah,
apakah teman-teman di sini punya cita-cita untuk membuat aplikasi yang sama kerennya seperti ini, atau lebih keren lagi, atau lebih bermanfaat lagi? Nah, kalau teman-teman di sini tertarik untuk membuat aplikasi yang keren seperti ini dan juga bisa menghasilkan uang yang sangat-sangat fantastis gitu ya. Nah, inilah saatnya teman-teman untuk memikirkan aspirasi cita-cita sebagai orang yang berkecimpung di dunia IT. Keren kan jadi orang IT? Iya, nah seperti itu. Nah, di sesi kali ini saya ingin sedikit berbagi mengenai bagaimana caranya untuk dapat berkarir di dunia IT. Terus ilmu apa aja yang harus disiapkan jika ingin berkarir di sana. Kemudian lesson learn atau suka duka, dan tips sukses berkarir di dunia IT. Ini materinya saya susun berdasarkan pengalaman saya sendiri. Kalau misalkan ingin mengeksplor lebih jauh, itu nanti bisa di YouTube ada, TEDx ada, bahkan kita Google dengan kata kunci pengalaman di dunia itu untuk pekerjaan yang spesifik, itu insya Allah ada. Mudah-mudahan sharing saya ini bisa bermanfaat dan memberi gambarannya. Apalagi mungkin untuk yang wanita gitu, pasti kan beda ya experience-nya daripada yang laki-laki di bidang IT gitu. Nah, ini yang pertama bagaimana caranya untuk dapat berkarir di IT. Berdasarkan pengalaman saya, kita harus punya 2 skill utama. Yang pertama adalah general employability skills, ya, yang secara umum, dan teknis, technical skill. Nah, ini saya ambil dari Monash, Develop Employability Skills. Jadi Monash itu dia itu merumuskan ada 9, tapi di sini saya ambil yang generalnya. Ada communication, ada teamwork, problem identification and solution, initiative and enterprise, planning and organization, dan use of tools and technology. Untuk detailnya bisa langsung dicek di link yang sudah saya tampilkan di sini. Nah, mungkin teman-teman juga sudah sering gitu ya mendapatkan apa sih komunikasi yang harus kita bangun, yang harus kita pelajari supaya kita bisa berhasil gitu. Kalau jadi skills ini itu nggak cuma berlaku di dunia IT, nggak cuma berlaku kalau teman-teman ingin pursue career di dunia IT. Jadi apapun pekerjaannya ini harus dipunyai gitu. Kalau ingin bersaing di era sekarang, pastinya jumlah tawaran kerja, jumlah posisi yang ditawarkan dengan yang apply itu pasti lebih banyak yang apply. Apalagi di era pandemi seperti ini, itu mungkin lebih susah daripada era normal gitu. Pengalaman saya ketika saya di Australia itu, dampak dari pandemi itu tuh sangat-sangat terasa bagi sektor pekerjaan apapun gitu. Banyak teman-teman saya bahkan yang sudah senior itu yang dirumahkan. Nah, seperti itu. Bagaimana cara kita tetap bisa bersaing di dunia kerja? Kita harus bisa stand out. Kita harus bisa mendemonstrasikan skills yang kita punya, baik soft skills, yaitu employability skills ini, dan juga technical skills terkait dengan bidang IT yang mau diambil. Yang pertama, communication. Communication itu berarti kita bisa menyampaikan ide-ide kita kepada orang yang kita ajak bicara sesuai dengan kepentingannya. Dengan siapa kita berbicara dan apa yang ingin kita dengar. Apa yang ingin dia dengar dari kita, informasi apa yang dibutuhkan oleh audiens kita, dan bagaimana cara menyampaikannya. Itu harus sesuai. Contohnya seperti ini. Misalnya saya ingin memberikan presentasi dengan audiens adalah adik-adik SMA, tentunya saya harus menyesuaikan bahasa saya seperti itu. Dan itu akan berbeda ketika saya berbicara dengan atasan misalnya, atau dengan peers, dengan sesama teman kerja. Misalkan berbeda tempat kerja juga, itu juga harus disesuaikan. Itu sangat berbeda.
Nah, kita harus bisa mengasah communication skill itu. Teamwork ini sangat penting, apapun pekerjaannya. Ya. Followership, leadership, itu juga harus bisa kita praktekkan sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu. Problem identification ini sangat penting. Ini menunjukkan seberapa detail kita dalam melihat sesuatu, seberapa kritis kita melihat sebuah fenomena. Jadi kita harus perhatian dan aware sama sekitar kita. Kalau ada masalah, kita harus bisa mengidentifikasi bahwa itu adalah sebuah masalah. Ya, dan bisa meletakkan permasalahan itu sesuai dengan konteksnya seperti itu. Selain problem identification juga solution. Tidak hanya kita bisa mengidentifikasi problem, tapi juga solution. Kita harus propose. Jadi sepaket. Walaupun itu nggak wajib, tapi akan lebih baik kalau kita merumuskan problem sekaligus solution-nya. Seperti itu. Itu akan membuat kita itu stand out. Bahwa menunjukkan kalau pemikiran kita itu nggak setengah-setengah, dan kita bisa tampil sebagai orang yang memberikan solusi, bukan yang hanya memperkenalkan sebuah masalah. Seperti itu. Initiative and enterprise. Saya akan lebih fokus ke inisiatifnya. Inisiatif itu penting, itu bagian dari problem identification. Juga, jadi ketika kita menjadi pekerja itu, kita nggak hanya diem menunggu perintah atasan, kalau nggak disuruh itu nggak mau ngerjain. Nah, kita harus bisa lebih punya inisiatif dari kita sendiri, meskipun tidak disuruh. Misalnya kita bisa identifikasi masalah, nah kita sampaikan itu. Kita juga punya solusi yang kita bisa usulkan. Walaupun tidak diberi tugas, tidak disuruh oleh atasan, tetap sampaikan. Seperti itu. Planning and organization is sangat penting untuk semua jenis pekerjaan. Karena kalau kita nggak bisa manage load, nggak bisa manage waktu dan prioritas, semudah apapun pekerjaannya itu nggak akan selesai. Sedangkan di dunia IT itu kita ada deadline, kita ada permintaan dari user, kapan harus go live, dan sebagainya. Itu benar-benar kita harus bisa mengatur itu supaya kita bisa mendeliver solusi sesuai dengan yang dirumuskan di project charter-nya, seperti itu. Yang terakhir, use of tools and technology. Dimanapun kita berada, mau bidang apa, selain IT, tetap harus bisa memanfaatkan tools dan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan dan yang ada di publik yang memang itu sudah lazim digunakan. Misalkan Zoom atau M-Teams. Tergantung company-nya nanti pakai Zoom atau M-Teams, tapi dua-duanya kita harus bisa pakai. Gitu. Literasi di tools seperti Office seperti Microsoft Word, Excel, presentation itu kayaknya wajib deh kalau udah mau memasuki dunia kerja ya. Selain itu nanti banyak tools dan teknologi lain yang harus kita pelajari dan kita harus inisiatif belajar sendiri meskipun nggak disuruh. Kalau memang skills itu dibutuhkan, technical skills dibutuhkan di posisi kita saat ini, kita harus punya inisiatif mempelajarinya sendiri. Seperti itu ya. Itu kaitannya dengan inisiatif tadi. Nah, ini jenis-jenis pekerjaan di bidang IT. Saya membaginya dari dua. Yang pertama non-technical, yang sebelah kiri, yang kanan technical. Nah, tinggal jadi IT itu nggak cuma technical gitu ya, nggak cuma coding, nggak cuma bermain-main dengan alat IoT, otomasi, gitu. Jaringan, terus device, database, tapi juga banyak sekali profesi yang lebih ke non technical, tapi itu bekerjanya itu apa ya, matrix gitu, saling bekerja sama gitu. Jadi dan kita bisa switch between itu kalau emang dibutuhkan perusahaan. Jadi di dunia IT itu kita nggak akan pernah bosan dan nggak akan pernah ini merasa apa ya, nggak akan merasa mentok gitu ya. Nanti suatu saat mungkin teman-teman akan dapat rasa itu kalau misalkan terlalu sering mengerjakan hal yang sama gitu. Tapi di IT selalu ada hal yang bisa di-improve dan dipelajari. Nah, mungkin saya akan mulai dari yang teknis ya. Kalau kita sebagai programmer, kita bisa menciptakan banyak aplikasi, mobile, website, desktop, IoT, integration, dan lain-lain. Data engineer, nggak cuma data analis, kita bisa jadi data scientist atau database administrator.
Di Network and Telecommunication Engineer, kita bisa menjadi Network Engineer yang ahli jaringan dan perangkat-perangkatnya gitu ya. Kemudian bisa jadi Telecommunication Officer dan System Architect, seperti itu. Security Officer ini yang bertanggung jawab atas aspek security yang ada di perusahaan itu, yang ada di organisasi itu, dan juga sangat-sangat penting dan harus selalu update dengan berbagai threat atau serangan yang itu selalu di depan dari tim security office-nya. Seperti itu. Mungkin seperti itu gambarannya untuk teknikal, yang non-teknis, mulai project manager sampai IT governance office, itu ada. Di sisi project manager, nanti tergantung project-nya mau pakai mau pakai application development method-nya itu apa, apakah waterfall atau agile atau scrum. Gitu. Kalau Scrum, kita bisa jadi Scrum Master, dan itu sangat-sangat spesifik. Kalau mau jadi project manager yang lebih umum, yang nanganin project yang lebih umum, aja gitu. Ini nggak terlalu dibutuhkan skill teknis kalau mau jadi project manager. Business analyst bisa juga handle customer management. Tugasnya itu menganalisa kebutuhannya user dan membantu mentranslate-nya ke kebutuhan teknis yang bisa dibaca oleh tim developer yang teknikal. Nah, menjadi seorang bisnis analis itu akan sangat berbeda performance-nya kalau kita datang dari background yang non-teknis. Quality assurance ini terkait dengan software testing. Jadi aplikasi yang udah dibikin oleh developer itu nanti harus dites, dan ditesnya harus nggak boleh ada yang kelewat supaya nggak ada error. Nanti kalau udah di production, itu bagian quality assurance. Ada juga posisi yang lebih yang lebih mudah gitu ya, sebagai data entry officer. Ini pekerjaannya lebih ke menginput data kayak gitu. Itu skill yang dibutuhkan itu nggak terlalu teknis, dan kayaknya dari semua jurusan itu bisa kalau mau jadi data entry officer. Kalau di Pertamina contohnya data processor. Ini semua background bisa menjadi data processor. IT Governance Office, ada IT Internal Auditor, Change Management Officer, IT Human Capital, Budgeting, Performance Management, itu yang mengurusi aspek governance dari IT-nya. Karena IT kan tetap harus di-govern ya untuk sistemnya. Seperti itu. Kebetulan saya ada di beberapa posisi ini, meskipun belum semuanya, karena kalau di Pertamina itu, meskipun secara jabatannya itu sudah sangat-sangat spesifik terkait dengan job desk-nya, namun untuk di unit itu kita masih bisa dikatakan kita itu full stack. Business analyst iya, QA iya, governance office iya, programmer iya, data engineer iya. Seperti itu kalau saya ya. Jadi saya mengerjakan itu semua kalau di unit. Kalau di pusat, saya hanya menjadi business analyst sama programmer gitu ya. Atau programmer supervisor. Tapi kalau di sini, di unit, itu lebih banyak lagi. Tapi saya sangat senang gitu. Kalau kita punya passion di dunia IT dan kita punya spirit untuk membantu orang menyelesaikan masalah dengan digitalisasi, itu akan terasa sangat-sangat nikmat gitu, meskipun pekerjaannya itu bertambah gitu. Tapi kalau kita punya spirit untuk membantu orang lain, insya Allah jenis pekerjaan bidang IT itu sangat-sangat satisfying gitu ya, contentful gitu ya, kayak memberikan rasa kepuasan gitu. Apalagi kalau aplikasi atau sistem yang kita buat itu bermanfaat bagi orang, dipakai terus, gitu kayak menjadi amal jariah bagi kita gitu ya. Yang pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah nggak ada. Itulah salah satu motivasi kenapa tuh saya itu suka kerja di bidang IT gitu. Karena saya saya ingin membantu orang lain dengan skill yang saya punya, dan saya ingin menjadi bagian dari problem solver dan solution giver daripada yang memberikan masalah seperti itu. Seperti itu sih. Nah, ini adalah lesson learn-nya. Apa sih yang menyenangkan dan yang kurang menyenangkan gitu. Meskipun dua-duanya ini hal yang patut disyukuri gitu ya, dan itu sebagai konsekuensi dari sebuah profesi ya. Profesi itu bisa memberikan banyak hal yang baik dari sisi IT. Ini salah beberapanya.
menurut saya gitu, sebagai seorang seorang yang berkecimpung di dunia IT, saya terbiasa berpikir cepat, rasional, dan menyeluruh. Karena kalau kita punya aplikasi, kalau kita berpikirnya separuh-paruh, nanti di tengah jalan baru ingat gitu kan. Ketika dites itu pasti ada yang ketinggalan. Kalau kita terbiasa berpikir menyeluruh, berbicara berbagai kemungkinan-kemungkinan, itu hal-hal seperti bug itu bisa diminimalisir. Dan ini bisa kita terapkan untuk semua aspek di kehidupan, nggak cuma di bidang IT, seperti itu. Kemudian gajinya besar. Ini nggak cuma di Pertamina ya, di perusahaan lain, kalau kamu bekerja sebagai IT, insya Allah gajinya besar gitu ya. Dan naiknya cepat gitu. Setiap tahun bisa naik berapa ya? Tergantung sih, tergantung perusahaannya ya. Apalagi kalau di startup, dan kamu skillnya itu benar-benar mumpuni gitu, kamu bisa dapat gaji di kisaran 20 ke atas gitu ya. Gitu. Apalagi kalau kerjanya misalnya SAP ya, konsultan SAP itu kerjanya gajinya udah segitu juga, lebih besar lagi malah. Dan semakin ahli dan pengalamannya semakin banyak, itu bisa fantastis gitu gajinya, bisa 50 juta, bisa semakin ke atas lagi. Apalagi kalau di luar negeri, di Australia atau di mana, itu jauh lebih lagi, kayak 2 kalinya di sini bisa dikatakan seperti itu. Ya. Kemudian ini adalah profesi yang timeless. Timeless itu artinya selalu dibutuhkan dan di berbagai aspek, di berbagai organisasi pasti membutuhkan yang namanya IT. Gitu. Dan itu akan selalu ada. Gitu. Nggak dibutuhkan gitu bahasa gampangnya ya. Dan selalu ada opportunity atau ruang untuk belajar hal yang baru. Misalkan saya background-nya itu kan dari application development. Tapi saya itu melihat tren ke depan itu orang dan organisasi, masyarakat itu butuhnya di aspek apa sih? Saya ingin mengisi kekosongan talent juga yang ada di perusahaan. Bahwa data scientist itu sangat-sangat dibutuhkan. Makanya saya kuliah lagi mengambil jurusan data science, dan itu pengalaman yang sangat-sangat rewarding. Saya sangat-sangat senang banget gitu. Karena saya bisa mempelajari ilmu yang bermanfaat, yang bisa diaplikasikan gitu, dan bisa memberi manfaat bagi banyak orang gitu. Selalu ada ruang untuk belajar hal baru. Nanti kalau saya penasaran sama misalnya network gitu ya, saya akan belajar itu. Kalau saya penasaran sama Scrum, metodologi, saya akan belajar itu. Jadi saya menjadi seorang IT profesional tuh membuat saya tuh itu apa ya? Selalu ingin belajar. Saya tuh selalu ingin belajar, dan profesi di bidang IT membuat saya bisa mewujudkan cita-cita saya yang selalu ingin belajar. Gitu. Terus juga bisa remote working. Selama ada internet kencang, insya Allah kita bisa kerja dari manapun. Karena di perusahaan juga banyak konsultan yang dari luar negeri, yang dia juga kerjanya dari belahan bumi yang berbeda-beda, dan itu mereka bisa mendeliver. Itu nanti tergantung nature project-nya. Tapi saya yakin profesional IT itu bisa bekerja di mana aja. Gitu. Jadi kalau sekarang ada WFH, itu sejak 10 tahun yang lalu, profesional IT sudah menerapkan itu. Oke. Kemudian pengalaman yang kurang menyenangkan apa sih gitu? Mungkin membutuhkan kesabaran dalam mempelajari ilmu teknis yang dibutuhkan. Karena untuk menjadi programmer misalnya, itu kan banyak yang harus dipelajari gitu. Dan dasar-dasarnya harus tahu. Untuk pemrograman misalnya, kalau di Monash itu pemrograman itu 1 unit 9 SKS itu jadi 1 unit, 1 mata pelajaran. Kalau di Indonesia itu dipecah menjadi 4. Pemrograman fungsional, pemrograman terstruktur, pemrograman berorientasi objek. Satu lagi saya lupa. Itu dasar-dasarnya. Nah, itu harus dipelajari semua supaya kita bisa menjadi good coder. Seperti itu. Dan itu membutuhkan komitmen, jangan bosan, harus tahu secara menyeluruh, jangan sampai ada yang ketinggalan gitu. Prinsip-prinsip coding yang benar tuh gimana sih gitu. Kalau itu bisa kita kuasai, udah tahu ilmunya, mau bahasa pemrograman apapun itu nggak masalah. Gitu ya. Otomatis menjadi seorang programmer itu otomatis jadi seorang polymath. Polyglot bukan polymath. Polyglot itu orang yang bisa menguasai berbagai bahasa gitu ya. Kemudian bisa burn out. Burn out itu ini stres karena nggak bisa memikul beban kerja yang terlalu banyak. Gitu.
Itu kalau kita nggak bisa mengelola waktu dan load kerja. Semakin kita punya banyak pengalaman, itu nanti akan semakin terasah bagaimana cara manage waktu dan load kerja gitu ya. Kemudian jika ada bug, itu suka diomelin user gitu. Kita harus sabar dan jangan kaget sih intinya. Bug itu istilahnya itu mungkin ini ya, sebuah keniscayaan gitu ya. Sedetail apapun kita mempersiapkan, kadang masih ada bug. Karena QA-nya mungkin kan ada unseen scenario gitu ya di dunia nyata yang kita nggak bisa handle waktu saat QA. Nah, itu bisa ada juga. Kemudian membutuhkan alat kerja dengan spesifikasi yang lebih tinggi dari user. Tentunya kalau kita seorang developer ya kita harus spek komputernya harus lebih tinggi gitu ya. Nah, bagaimana tips sukses berkarir di dunia IT? Kuasai skill teknis, jadilah expert di bidang itu. Kalau perlu, lakukan sertifikasi sebagai bukti kalau kita memang expert di bidang itu gitu ya. Soalnya kalau pengen terjun di dunia IT itu jangan setengah-setengah skillnya. Kalau mau fokus di coding, harus bisa coding yang benar. Kuasai konsep-konsep coding yang benar. Karena itu akan berpengaruh pada hasil aplikasi yang kita buat. Gitu. Be expert in that particular things. Seperti itu. Kemudian jangan lupa soft skills. Jadilah orang yang amanah, kemudian bagus di planning and organizing-nya, being present itu. Jadi kalau kita dibutuhkan, itu kita tuh ada gitu ya. Itu sangat penting. Jadi user itu tahu kalau kita itu ada untuk mereka, kita siap support mereka. Kalau diajak komunikasi, nyambung gitu ya. Kalau diajak meeting itu selalu ada, selalu kasih pendapat meskipun nggak diminta, supaya mereka tahu bahwa kita ada dan kita siap support mereka. Kemudian punya spirit problem solver gitu ya. Melihat segala sesuatu, baik itu masalah yang kecil maupun masalah yang pelik, itu kita harus hadir sebagai problem solver. Jangan ketakutan gitu ya, melihat ada bug, misalnya melihat ada sistem yang desainnya kurang benar. Kita jangan melihat itu sebagai masalah yang kita nggak bisa handle. Kita harus bisa handle itu. Apalagi sekarang sudah banyak research online yang bisa kita pelajari dan bisa kita jadikan referensi kalau kita ketemu problem. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir bagi saya sebagai penutup. What new technology does is create new opportunities to do a job that customers want done. Ini sama dengan spirit yang tadi saya sampaikan, bahwa menjadi orang yang berkarir di dunia IT itu spiritnya membantu orang lain mempermudah pekerjaan mereka gitu. Dari yang manual menjadi digital, dari yang recurrence yang berulang-ulang susah menjadi sesuatu yang otomatis lebih simpel dan lebih mudah. Begitulah, mungkin itu sekian sharing dari saya. Jika ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan di sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita berikan aplaus dulu buat Kak Anita ya. Terima kasih sharingnya pada kesempatan kali ini, dan langsung saja kita ke sesi kedua ke Pak Ramadan dari Pupuk Sriwijaya. Beliau ini pengalamannya luar biasa ya. Monggo silakan langsung di-share, Pak. Masih di mute, Pak. Ya, baik. Terima kasih Mas Hari, terima kasih rekan-rekan semua, terima kasih semua yang sudah hadir menyempatkan waktu untuk bisa mendengarkan ya celoteh saya, celoteh teman-teman di sini. Harapannya tentu kita bisa sharing apa yang sudah kita alami, buat mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Izin mungkin saya akan melakukan sharing materi juga Pak Hari, boleh kan ya? Siap, lanjutkan Pak. Udah bisa share screen ya. Oke, saya izin. Nah, ya, apakah sudah terlihat semua? Sudah terlihat, Pak. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dan saya sekarang posisinya adalah sebagai VP IT Support and Business Partner, atau katakanlah orang bilang mungkin ya kepala TI atau Head of IT ya. Cuma coba deh kita lihat nih, sekarang orang udah ngasih nama IT itu macam-macam gitu ya, sebagai IT Support and Business Partner. Mungkin bisa coba kita nanti, kalau yang jeli nanti bisa lihat ya kenapa nama-nama ini berubah gitu ya. Kenapa orang dulu bilangnya macam-macam, ada yang manajer TI, ada yang macam-macam. Nah ini sekarang kami pun juga memposisikan dengan nama VP IT Support and Business Partner. Baik, perkenalkan saya M. Ramadan. Saya bekerja di Pusri sejak tahun 2004 dan sejak masuk itu saya sudah masuk di unit kerja Departemen Teknologi Informasi. Dan hingga saat ini dari perkembangan ada, saya di tahun 2015 diamanahkan untuk menjadi IT Manager. Baik, nah mungkin rekan-rekan saya bisa lihat ya, perkembangan IT, anggaplah ambil kasus di tempat saya lah bekerja gitu ya, di PT Pusri Palembang. Kita sejak tahun 70-an itu sudah menerapkan teknologi informasi. Kalau kita lihat pojok kiri atas, di sana ada bapak-bapak dengan rambut gondrong tahun 60-an gitu ya, style kalau bapak-bapak mungkin sering lihat Dono Kasino Indro gitu ya, itu memang gaya-gaya baju yang zaman dulu banget gitu. Dan zaman dulu kita sudah menerapkan, kita menggunakan IBM 370, zaman-zaman di mana ngerekam data itu masih pakai kayak di gambar yang kanan atas tuh, masih pakai tape, masih hard disk, masih berupa pita gitu, direkam dengan bergulung-gulung. Dan kemudian teknologi itu berubah terus kita ke kanan bawah, coba dilihat ya, ada staf IT kami yang di sana menggunakan monitor yang bentuk monitornya masih pakai sanggul ya, monitornya bukan LCD kayak sekarang maksudnya. Dan Anda lihat lagi di sebelah kiri, bapak-bapak sudah bekerja di sana, itu sudah menggunakan layar monitor yang flat, touchscreen, seperti itu. Dan artinya, kalau kita lihat, artinya IT itu terus berubah. Dan ketika IT terus berubah, kita juga harus untuk bisa belajar hal-hal baru dari setiap perkembangan IT. Mungkin adik-adik yang menyaksikan sekarang posisinya mungkin sedang SMA, atau katakanlah sedang baru mau masuk kuliah. Perhatikan bahwa ketika Anda lulus nanti, katakanlah insya Allah Anda lulus di 3 tahun kemudian atau di 4 tahun kemudian. Pastikan bahwa ketika belajar di tahun pertama, dengan Anda lulus nanti di tahun keempat, Anda harus juga mengikuti pelajaran teknologi selama 4 tahun tersebut. Jangan sampai ketika kita lulus, itu kita masuk di dunia kerja, ke dunia industri, dengan ilmu yang ternyata itu yang digunakan 4 tahun yang lalu. Dan ini artinya juga kita paling tidak harus juga punya kemampuan untuk terus belajar. Bahkan orang juga sudah bilang sekarang nggak cuman belajar, tapi membuang ilmu yang lama gitu. Ada learn, ada unlearn orang bilang. Dibuang ilmu yang lama, pelajari ilmu yang baru. Ada yang seperti itu. Karena teknologi cepat sekali usang. Mungkin dulu orang belajar ilmu nge-backup data pakai tape, sekarang suruh nge-backup datanya sudah lewat cloud gitu ya. Ya ini kadang-kadang ada ilmu yang harus terus dipelajari. Baik, lanjut dulu ya. Oke, maaf nih konteksnya artinya begini nih. Saya sekarang mengenalkan karena saya di Pupuk Sriwijaya, saya mau beritahu bahwa Pupuk Sriwijaya salah satunya pun sama seperti Pertamina, itu sebuah industri proses gitu. Di mana industri yang melalui proses fisik, reaksi kimia gitu. Dan tantangan di semua perusahaan itu sebenarnya sama. Bicaranya pasti tingkatkan efisiensi. Ayo lakukan buat supaya pabrik itu bisa diandalkan, reliable untuk selalu hidup terus 24 jam. Ayo produknya dijual dengan baik, ayo didistribusikan dengan tepat waktu. Gitu. Dan kemudian dengan keamanan dan juga tentang pengadaan. Dan artinya dimanapun pesannya adalah kalau adik-adik sendiri juga atau rekan-rekan sekalian masuk ke dunia kerja, khususnya di bidang IT ya, jangan lupa Anda juga harus pelajari di mana IT itu diperankan di dalam perusahaan tersebut. Kalau Anda melamar di perusahaan Telkom,
tentu IT mungkin menjadi hal yang nomor satu di sana ya, berperan penting sebagai jantungnya dari sebuah perusahaan tersebut. Atau mungkin Anda bekerja di perusahaan perbankan misalnya, di mana IT juga menjadi jantung. Ada juga dia di perusahaan yang sifatnya penjualan retail gitu ya. Mungkin dia fungsinya lebih fokus untuk ke core di bidang retail-nya saja. Tapi sebenarnya inti utamanya adalah tentang bisnis retailnya itu sendiri. Artinya ketika kita nanti masuk ke dunia industri, jangan lupa Anda juga harus paham industri itu seperti apa. Karena nanti Anda akan tahu di mana peran Anda sebagai orang IT itu ditempatkan atau berperan untuk mendukung di mana tempat Anda bekerja tersebut. Inilah salah satunya ya. Saya lanjut saja. Banyak sekali tantangan-tantangan. Tapi intinya peran atau posisi IT itu akan selalu berubah-ubah dengan tingkat kematangan perusahaan di mana tempat bekerja. Ada yang dia cuma support proses bisnis. IT-nya hanya, Pak, komputer rusak, printer macet, tolong perbaiki. LAN-nya putus, tolong disambung lagi. Ada yang seperti itu. Dia khusus hanya support saja bisnisnya. Ada kerusakan, perbaiki. Internet lambat, diperbesar, dipercepat. Ada dia sebagai business driver gitu ya. Katakanlah dia perusahaan sangat bergantung sekali dengan IT untuk bisa menjalankan bisnisnya. Misalnya perusahaannya besar sudah menerapkan aplikasi ERP gitu ya, sehingga ERP menjadi hal yang penting. Jadi bukan hanya masalah support untuk supaya bisa mendukung proses bisnis, tapi dia sudah bisa menjadi alat untuk bisnis tersebut bekerja atau berjalan. Dan juga bisa jadi enable proses bisnis. Bisa jadi IT lah yang mengenable bisnis-bisnis baru ya. Mungkin muncul startup, Gojek, segala macam. Di mana itu sendiri yang akhirnya memunculkan peluang bisnis-bisnis baru. Seperti itu kira-kira gambarannya. Oke, mungkin rekan-rekan sekalian sudah pahami gitu ya. Bahwa isu-isu teknologi sekarang itu Industri 4.0. Ada mobile device, cloud computing, IoT platform. Syukur alhamdulillah kita sekarang berada di zaman yang bukan fiksi lagi. Tapi this is real. IoT platform memang benar-benar ada. Virtual augmented reality itu benar-benar ada gitu ya. 3D printing itu benar-benar ada. Cloud computing itu real, tidak ada ini yang sifatnya fiksi. Semua teknologi itu benar-benar ada dan bisa dimanfaatkan. Tinggal bagaimana kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Buat diri kita, buat bisnis kita, buat performance kita ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berbahagialah Anda yang hidup di saat ini gitu ya, bahwa teknologi itu sudah ada, murah, bisa dijangkau, bisa diimplementasikan gitu ya dengan bantuan tenaga-tenaga yang sudah memahaminya tentunya. Artinya tidak dipungkiri teknologi di depan mata kita itu sudah disajikan. Tinggal bagaimana manusianya itu bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Oke, kembali lagi nih ya, mundur lagi nih. Dalam sebuah perusahaan gitu ya, oke lah, jadi kasusnya PT Pusri gitu. Ternyata tadi seperti gambar di awal tadi, dari teknologi yang sifatnya mainframe, sampai kemudian muncul yang namanya internet gitu ya, tahun 2000.com, muncul bisa ada namanya email, sampai mungkin sekarang ada yang namanya virtual machine gitu ya. Ternyata di dalam komputer bisa diinstal lagi OS yang beda lagi, udah virtual machine. Dan sekarang udah mulai lagi yang sifatnya udah cloud based gitu ya. Dia ada mobile computing, sudah ada pengerti developer and operation udah nyatu namanya jadi DevOps gitu ya. Dan pengalaman dari yang saya alami di dalam sebuah perusahaan, bahwa kita sendiri ketika kita di sebuah perusahaan bekerja cukup lama, katakanlah saya tahun 2004 sampai sekarang, atau sudah 16 tahun. Artinya selama 16 tahun kita harus kejar juga ini ilmu kaitannya dengan ilmu teknologi informasi khususnya. Artinya teman-teman di IT jangan lupa bahwa Anda harus menjadi orang yang selalu ingin belajar dan selalu ingin tahu, selalu ingin mencoba, dan selalu ingin memberi solusi. Kata Mbak Anita tadi ya, artinya kita punya tenet dan juga kita mau untuk berbagi menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita temui di sekeliling kita. Dalam hal ini bisa di perusahaan atau di lingkungan kita semua. Itu adalah keinginan untuk belajar, jangan lupa. Dan satu lagi, jangan lupa juga
bisnis itu sekarang udah lihat lah ya, COVID-19 yang membuktikan gitu ya, bahwa ternyata ruangan itu nggak terbatas tuh, nggak harus kerja di kantor, ternyata bisa juga kerja dari rumah gitu. Tidak harus berkolaborasinya bertemu terus, ternyata juga berkolaborasi menggunakan Zoom misalnya. Waktu pun juga kadang-kadang begitu ya, kita bisa berkumpul malam-malam begini ya, langsung dari rumah masing, nggak perlu kesulitan nyari taksi atau nyari kendaraan untuk menuju ke satu titik. Dan juga sekarang juga sudah mulai berkolaborasi ya, jadi harus saling kerjasama, saling berbagi kekuatan, dalam kata spesialisasi masing-masing gitu ya. Ya mungkin ada yang bisa di semua bidang, tapi juga bisa tidak, jangan ragu untuk mendalami satu bidang. Harapan tentu kalian harus berkolaborasi dengan bidang-bidang lain. Dan juga sekarang yang dijual itu nggak cuma barang, tapi yang dijual adalah value ya, atau ide lah, ide, value yang dijual. Bahannya mungkin sama ojek online, tapi ketika value-nya berbeda, yang satu ojeknya online-nya ini bisa pesan makanan gitu ya, akhirnya ojek online yang lain juga buka fitur makan gitu ya. Malah e-commerce juga ikut-ikutan buka fitur pesan antar makanan juga. Nah ini artinya bukan jual barang lagi, tapi ide dari satu solusi itu bisa di-copy dengan pelayanan yang lain. Saya kira itu yang menarik. Nah, kemudian saya skip saja bahwa ada yang menarik adalah kaitannya dengan leaders. Artinya ini juga hal yang perlu kalian siapkan ya. Di sini dicontohkan tadi benarnya yang sudah ditunjukkan leaders yang ada di depan mata kita. Ada Elon Musk gitu ya, ada Steve Jobs gitu. Dan jangan lupa Anda adalah leader dari masa depan juga. Pastikan bahwa Anda itu nanti akan memimpin, akan mengelola sesuatu. Jadi kemampuan saya becoming IT leader gitu ya. Kalau di bahan resmi namanya CIO biasanya gitu ya. Ya, it doesn't have to be a CIO in a big company ya. CIO for your own company ya bisa juga. CIO buat kita. Artinya ini Anda mesti lihat bahwa secara kebutuhan ya sekarang, CIO yang dibutuhkan, lihat di poin kedua ya, itu memang masalah technical skills memang, tapi benar, itu adalah, kita disampaikan Bu Anya tadi, itu adalah kemampuan untuk menjadi seorang leader itu juga penting. Kemampuan berkomunikasi, memahami bisnis, membuat rencana strategis, negotiation, ya. Salesmanship, ya, bisa jualan juga gitu loh. Buat programnya juga bisa, program yang saya buat itu saya jual gitu loh. Artinya, besides their technological aspect atau capability ya, semua juga harus siap menjadi seorang leader, di mana kompetensi yang dibutuhkan seorang leader tidak hanya masalah teknis. Bahkan menjadi seorang CIO sekarang bukan dicari yang paling pintar tentang IT-nya, tapi adalah porsinya itu udah bergeser gitu ya. Kalau 90-an itu oke lah, 76%, teknologi, manajemen 24%. Sekarang kebalikan. Yang tinggi itu adalah di bidang manajemen and leadership itu sendiri. Oke, ini sedikit saja data, mungkin kalau kita buka-buka lamaran gitu ya, ini ada penelitian yang maaf saya belum quote dari mananya, tapi dia penelitian apa sih sebenarnya di lamaran-lamaran di koran itu yang dibutuhkan ketika buka lowongan IT gitu ya. Yang soft kompetensi nih, ini bisa omongin yang pertama, mampu bahasa Inggris gitu, bekerja dalam tim, komunikasi, dan seterusnya. Itu ya soft kompetensi, mereka pisahkan di dalam penelitian ini. Kemudian yang hard kompetensi, maaf ya datanya agak lama, jadi hard kompetensinya mungkin bahasa-bahasa agak jadul gitu ya. Tapi kebanyakan dari lamaran-lamaran di koran atau di online itu yang dibutuhkan adalah kemampuan hard kompetensi seperti ini. Dan kemudian kebutuhan misalkan bahasa pemrograman juga seperti ini. Ini kalau spesifik pemrograman aja ya, nggak kaitan dengan infrastruktur tadi. Nah, kemudian ini saya juga kutip ini dari sebuah training ya, tentang IT. Di mana sekarang training pun juga udah konsepnya itu tentang bagaimana IT itu dengan konteks agile, di mana memang IT itu bisa membuat lincah sebuah bisnis, sebuah entitas gitu ya, perusahaan besar maupun kecil,
Dan ternyata IT bisa masuk ke sana untuk membuat perusahaan itu menjadi agile. Nah, ini kompetensi-kompetensi yang menarik ini untuk kita pelajarin. Sampai dipreteli ke dalam gitu ya, kita bisa tahu bahwa, oh saya kalau ingin fokus ketika perusahaan itu yang agile itu butuh yang namanya development gitu ya, tentang pengembangan aplikasi. Maka pengembangan aplikasi apa saja nih yang harus dipelajari di dalamnya. Ini saya ambil menarik juga nih. Artinya ini kompetensi-kompetensi yang mungkin bisa membantu sebuah perusahaan untuk menjadi ya perusahaan ini menjadi sebuah perusahaan yang agile gitu. Dan ini IT bisa support di bidang-bidang ini. Baik dari sisi proses improvement, mungkin dari sisi bisnis ya. Sisi bisnis mungkin kaitannya dengan data scientist gitu ya, mungkin data engineer mungkin ya, data analis. Dari sisi manajemen kita juga harus punya pengetahuan tentang project management seperti itu. Dan ini hal-hal yang siap untuk harus kita pelajari, baik itu mau mempelajari keseluruhan atau mempelajari spesialis gitu ya, satu-satu. Ya, ini kaitannya kalau posisi di dunia ya, kita sendiri di SDM ini kemampuan di Indonesia seperti apa sih? Kalau di Indonesia emang kemampuannya di ASEAN itu tidak di angka yang ranking-ranking bagus gitu ya. Tapi ya jangan lupa gitu loh, sebenarnya startup yang unicorn banyaknya di mana sih? Di Indonesia juga gitu ya. Artinya ini lama lah boleh dibilang. 2020 ini sebenarnya waktunya kita gitu ya untuk bisa stand up gitu ya. Stand out untuk bisa unggul dibanding negara-negara lain. Negara kita luas, kita sumber dayanya tinggi, millennials, zillennials, Anda ini semua adalah nanti leader dari 10 tahun ke depan gitu ya, atau dalam waktu dekat ini adalah leader, adalah semua. Di Pusri sendiri itu kami pun hampir 60% lebih itu adalah milenial, dan saya termasuk yang kolonial di sana. Jadi artinya yang muda-muda memiliki peran-peran penting di setiap perusahaan sekarang, dan Anda adalah gilirannya nanti untuk bisa menjadi leader di perusahaan. Baik, ada 3 hal yang ingin saya soroti sama seperti Mbak Anita tadi. Tapi ini perulangan nih. Kalau perulangan biasanya penekanan. Artinya ini memang penting sekali. Karena menurut saya coba dia menjadi 3 ya. Pertama, mengenai kompetensi apa sih yang dibutuhkan orang IT buat perusahaan gitu ya. Saya katakanlah sebagai VP gitu ya, kami ikut orang-orang kebutuhan tentang orang-orang IT gitu ya. Yang kami cari itu adalah skills. Satu skillsnya apa? Hard and soft gitu ya. Yang hard tadi ya bisa kita lihat yang apa yang kita inginkan dari perusahaan ya, ingin seorang programmer mungkin, ingin seorang developer, pengen ngerti Docker, pengen ngerti macam-macam gitu ya. Itu hard skill yang Anda harus punya. Tapi ada juga soft skill yang kita pengen lihat kira-kira mampu tidak gitu ya untuk bisa memahami sesuatu, kemudian bisa berlaku secara individu, lihat orangnya, dia bertutur atas seperti apa. Itu hard and soft gitu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah knowledge-nya, perkembangannya. Sebenarnya ini yang kalau kami lihat kaitannya dengan yang namanya ketika Anda bekerja di sebuah perusahaan gitu, Anda bekerja mungkin tidak hanya setahun, mungkin 2 tahun, 3 tahun, dan teknologi pun juga berkembang dari tahun ke tahun. Keinginan Anda untuk terus belajar itu jangan pernah luntur gitu ya. Dan ini kita lihat kemampuan pengetahuan dia itu sampai mana gitu ya. Juga harus luas tadi tuntutannya, tidak memahami IT-nya, mungkin juga harus memahami yang di mana Anda bekerja. Artinya proses bisnis di perusahaan tempat Anda bekerja itu seperti apa. Nah, ini yang Anda juga mesti pahamin. Ini yang akan saya katakanlah gitu ya ketika merekrut orang-orang di bidang IT. Dan yang terakhir adalah attitude. Tadi nih kemampuan bersikap dan kemampuan berkomunikasi. Bisa kadang-kadang pinter programming, tapi pas dia ingin menggali user requirement-nya gitu ya, kebutuhan pelanggan, dia nanyanya ke aku, Pak, Bapak butuhnya apa? Kemudian kalimatnya gitu ya, communication skill itu menjadi sangat penting. Karena apa? Anda harus mempunyai empati, kemampuan berkomunikasi dengan baik, sehingga ini skills-nya juga kerotin di saat merekrut IT. Attitude-nya seperti apa, kemampuan berkomunikasi. Karena itu dibutuhkan dalam perusahaan ketika dia menggali user requirement, ketika bergaul dengan sesama rekan kerjanya, atasannya, mungkin bawahannya nanti.
Dan ini dia juga mampu membuat laporan tertulis ya, artinya juga harus mampu mereport sesuatu, tidak hanya di lisan tapi juga di tulisan. Saya kira itu hal. Dan mungkin 2 slide terakhir ya. Nah, pada saatnya nanti ketika gilirannya Anda semua menjadi orang leader, jangan lupa ada the must have that itu apa yang harus Anda miliki gitu ya di diri Anda. Pertama harus humble dalam arti kata humble dalam mencari informasi gitu ya. Rendah hati dalam mencari informasi, artinya jangan sok tahu gitu ya, kalimat kasarnya. Tapi intinya Anda itu harus haus tentang informasi. Bawahan Anda lebih pintar, tanya seperti apa sih Pak sekarang ini teknik pemrograman ops itu gimana sih Pak sekarang cara pakai belajar aplikasi mobile kayak gimana. Saya pimpinan ya jangan so tahu itu ya, humble dalam mencari informasi. Dan kedua adaptable, Anda harus mampu beradaptasi. Adaptasi artinya ya harus peka dengan perubahan-perubahan yang ada ya. Anda mungkin pimpinan tidak harus pimpinan IT di sebuah perusahaan, mungkin sebuah pimpinan sebuah perusahaan yang Anda buat sendiri, startup yang Anda buat, Anda harus mampu untuk adaptable yang kedua. Humble, adaptable, dan ketiga tentu Anda harus visionary ya. Orang IT itu kadang-kadang diminta solusi gitu ya. Dan artinya IT itu istilahnya harus bisa gitu ya mencari solusi untuk kebutuhan apapun itu bukan bisnis ketika tambahan kita tadi. Artinya kita juga harus punya visionary yang baik gitu. Artinya berpikir ke depan baik itu harus punya kemampuan visioner. Manfaatkan teknologi-teknologi yang ada dan bagaimana teknologi bisa dimanfaatkan ke depan. Beli dengan perubahan yang ada gitu. Menggunakan teknologi yang tepat, bukan teknologi yang terbaik sekali gitu. Nggak harus paling dengan teknologi paling baik, tapi tepat. Tidak pakai mobile device, Android mungkin cukup SMS saja bisa juga di Indonesia di teknologi yang sekarang memang teknologi yang tepat lah yang dibutuhkan. Itu visionary. Kemudian yang terakhir adalah engage itu yang tadi nih, ini yang namanya harus punya komitmen gitu ya. Artinya kalau kita ingin sudah melihat visi yang jelas, kita sana. Kalau kita emang ingin belajar tentang mobile, pelajari dengan baik. Ya. Kalau kita punya komitmen untuk menjadi seorang programmer yang baik, kita belajar tentang hal-hal yang bisa mendukung pekerjaan tersebut. Jadi kita engage, kita harus tekun dan rajin. Dan inilah seorang leader yang agile ya, sebuah kompetensi dari leader yang agile yang dibutuhkan saat ini dan mungkin ke depan sih yang akan bukan di dunia kerja nanti. Dan terakhir, ya ini biar agak ilmiah sedikit ya, kasih rumus apa nih. B sama dengan MAT ini saya juga dapat dari rekan saya juga nih. Untuk bisa dicari di Google ya, Fox Behavior Model. Artinya kebiasaan itu sebenarnya adalah berbanding lurus lah itu ya, dengan adanya motivasi, kemampuan, dan trigger. Nah, ini harus diatur nih, motivasi, ability, and trigger. Anda punya keinginan yang kuat, tapi nggak kemampuan. Atau kadang-kadang punya motivasi kuat, kemampuan kuat, trigger kecepatan sekarang gitu ya. Nggak dapat teknologi, ya usung sekarang. Tapi orang bingung, gimana sih? Timing juga harus diatur. Tapi kalau ini berulang-ulang, ini menjadi sebuah behavior yang sangat baik sekali menurut saya. Mungkin itu dari saya. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian, pemerhati IT, dan terakhir penutup pantunnya adalah our big dreams do not trip over the mountain, but yang dirinya tujuannya pengennya tinggi buat mimpinya. Karena kita kepleset bukan mendak gunung yang besar, tapi kepleset kecil yang kecil. Jadi perhatilah dan lalu perhatilah itu justru mungkin menyangkut sejarah mungkin Anda bisa menuju segunung, dua gunung, tiga gunung, terakhir bisa kecil. Mungkin itu saja
dari saya dan mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembalikan lagi ke Pak. Oke, kita berikan aplaus dulu buat Pak Ramadan, luar biasa ya sharingnya pada kesempatan kali ini. Dan langsung saja kita akan buka sesi tanya jawab, bisa open mic atau bisa langsung ini ya, bisa langsung tulis di kolom chat. Untuk share screen-nya mungkin udah bisa gini ya Pak. Ya, sudah ya, sudah off share, ya, share screen. Ini yang share screen. Zamia Hamzahrin. Oke. Ya, oke. Baiklah Bapak Ibu sekalian, Sobat CIS dimanapun berada. Langsung saja sebelum kita ke audiens ya. Ini pertanyaan dari saya dulu nih buat Pak Ramadan dan Kak Anita. Dengan adanya pandemi seperti ini, salah satu challenge terbesar itu adik-adik yang ingin menembus ke dunia kerja. Kira-kira challenge terbesar yang harus adik-adik hadapi dan mitigasinya seperti apa? Kira-kira dari sisi IT itu apa yang ada dari sisi industri ya? Seperti apa yang ada di bayangan Pak Ramadan dan Kak Anita? Monggo kita ke Pak Ramadan dulu deh, yang masih fresh. Monggo Pak. Ini tips buat para pelamar kerja di bidang TI kali ya. Ya, betul Pak. Ya, kalau kebutuhan IT sebenarnya semua dihadapi ya. Ini saya lihat isu-isu kalau saya baca kaitannya dengan rekrutmen di masa-masa pandemi, memang perusahaan akan sangat kesulitan gitu ya, karena di mana banyak rekrutmen memang harus melakukan tatap muka gitu ya, sehingga perlu perekrutan online yang benar-benar bisa lebih transparan dan lebih tajam gitu ketika memilih individu-individu IT. Artinya perusahaan tetap mencari orang-orang IT. Kami pun juga sebetulnya sudah merekrut beberapa gitu ya. Artinya kebutuhan itu ada, dan intinya di masa pandemi ini adalah di masa yang penuh berkah ya. Bersyukur sekali ini adalah di masa kita nggak, yang teman-teman yang sekolah gitu ya, ibaratnya pagi mungkin dari pagi sampai siang banyak sekolah, tapi pernah pikirkan tidak bahwa kalian sebenarnya bisa nyambi untuk belajar hal-hal lain secara online gitu sekarang. Ilmu-ilmu bisa didapat dengan gratis ya, boleh di beberapa saya lihat, aduh ini yang dulu nggak pernah saya dapat, sekarang saya bisa dapat dengan gratis. Bahkan mungkin ada yang murah. Artinya memang masa-masa pandemi adalah masa berkah jika Anda bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, kesempatan yang sebaik-baiknya untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Insya Allah dengan Anda memiliki ilmu yang cukup, ketika Anda dicari orang gitu ya, ketika jadi perekrutan, Anda bisa memenuhi kebutuhan perusahaan tersebut. Itu dari saya, Pak Ari. Oke, thank you Pak Ramadan. Kita ke Kak Anita. Monggo Kak. Baik, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ramadan, bahwa pandemi ini kita melihatnya tidak hanya sebuah sesuatu yang menunda kita untuk mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk mempelajari banyak hal-hal baru, terutama di bidang IT. Ada banyak sekali pusat training gitu ya, online yang bisa kita apply. Di situ ada Coursera, kemudian Udemy, dan lain-lain. Dan itu pengajarnya dari seluruh dunia, dari kalau yang Coursera itu dari universitas ternama, dan itu modelnya kayak kuliah. Nanti kita lihat video, kemudian kita ada tugas dari dosennya yang harus dikumpulin, dan kita harus menyelesaikan semua tas itu. Jadi kayak benar-benar ini sekolah, dan di akhir itu nanti kita dapat sertifikat. Jadi jadikan kesempatan ini untuk belajar sebanyak-banyaknya dan sampai ada sertifikasinya gitu ya.
sampai output-nya itu sertifikat. Yang kedua, sebenarnya menurut saya pekerjaan itu nggak hanya di Indonesia untuk orang IT. Kita juga bisa jadi freelancer di luar negeri gitu. Teman saya ada sama-sama penerima beasiswa LPDP gitu ya. Dia itu menerima pekerjaan dari Afrika Selatan gitu. Dari startup yang basisnya di Afrika Selatan dan itu freelance, bisa dikerjakan dimanapun gitu. Kemudian kita juga bisa mengambil pekerjaan lain freelance yang nggak terkait dengan IT sambil menunggu pekerjaan yang kita inginkan. Terus kalau misalnya kita pengen bergabung di startup kecil gitu, tapi yang dia itu kayak punya kerjasama sama perusahaan besar. Misalnya gini, misalnya Pertamina di Cilacap itu kan selalu ada permintaan aplikasi, tapi jumlah vendor yang bisa mengerjakan itu terbatas karena Pertamina kan punya standar yang ini ya tinggi ya dalam pengembangan aplikasi dan nggak semua vendor itu eligible. Kalau misalnya kita mau extra miles, kita mau menghubungi si software house itu, kita menawarkan diri, kita proaktif nih. Kita proaktif mencari info gitu. Apakah ada developer spot yang bisa kita apply di situ? Kalau misal pun kita enggak digaji yang tinggi gitu, jadi kan kesempatan itu sebagai internship, kita menggali pengalaman gitu. Jadi kita proaktif nyari-nyari software house yang di sekitar kita dengan tujuan mencari pengalaman gitu. Karena pengalaman itu sangat-sangat berharga gitu, apalagi di dunia IT. Jadi tidak melulu mencari aspek uangnya gitu ya, tapi juga pengalaman itu di masa pandemi ini ya. Kita harus lebih proaktif. Mungkin itu dari saya. Ya, oke, thank you. Kak Anita, ini kalau Pak Arhami mau bertanya, nggak boleh lewat chat, harus ngomong langsung. Silahkan open mic, ini kebetulan sama-sama dari Palembang, asalnya, tapi beliau dari Loksmawe. Monggo Pak Arhami, sebelum kita ke Coach Hadi ya pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Hari. Aduh, saya ini bilang apa namanya? Kebetulan istri saya ini dari Palembang ini, Pak Ramadan, Mbak. Saya di salah satu pengajar di Unsri ini. Iya Pak. Di apa namanya? Di informatika juga. Ini terima kasih Pak Hari, Bu Anita ya. Kami ini kan ada di apa namanya program studi TI dan jaringan komputer di kampus kita di Politeknik Negeri Loksmawe ini. Nah, jadi mahasiswa kita itu kita ingin tahu kira-kira apa namanya kompetensi apa yang harus kita berikan kepada anak-anak itu agar nanti sesuai dengan industri. Misalnya kalau di sini ada Pak Ramadan, misalnya di tempat Pak Ramadan itu kira-kira kompetensi apa yang harus dimiliki oleh anak-anak supaya mereka ketika masuk ke saya mendaftar. Kalau di sini ada yang mendaftar ke apa namanya Iskandar Muda Pak Ramadan. Jadi ada banyak lulusan kita dari TI itu yang diterima di Pupuk Iskandar Muda. Cuman bagaimana persiapan yang harus kita lakukan dan kompetensi apa yang harus kita berikan ke anak-anak agar nanti ketika mereka sampai di industri, tentunya karena ini industrinya industri pupuk, jadi potensi apa yang harus kita berikan. Kemudian kepada Bu Anita, kira-kira ya yang terkait dengan data science, kira-kira apa namanya ya sama juga Bu, kompetensi apalah yang harus kita berikan. Terima kasih Bapak dan Ibu narasumber dan terima kasih Pak Hari kesempatannya. Thank you Pak Arhami. Kita ke Kak Anita dulu nih. Monggo, silakan Kak Anita. Yang ada tayangan. Terima kasih Pak Arhami. Jadi memang data science ini memang salah satu bidang yang emerging gitu, yang banyak dicari juga. Karena dia diharapkan bisa menjawab
problem yang saat ini dihadapi oleh organisasi besar yang dia tuh mengenerate data itu sudah dari sejak lama dan itu masih ongoing sampai sekarang, sehingga data itu menjadi sangat besar dan ada kebutuhan untuk bagaimana data itu tuh bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan nilai lebih gitu. Kalau perlu bisa memberikan dampak finansial bagi perusahaan. Kalau perusahaan saat ini sudah punya data analis gitu ya, dia harus mempelajari ilmu-ilmu lainnya yang terkait dengan data science untuk bisa membuat data itu lebih useful. Nah, kalau di dalam proses data analitik itu kan ada serangkaian proses yang harus dijalankan gitu. Inputnya itu data yang kita punya sendiri atau data yang kita kumpulkan dari transaksi atau data yang kita peroleh dari pihak lain, dari organisasi lain. Nah, yang pertama-tama kita itu harus bisa menerjemahkan kebutuhan bisnisnya perusahaan. Dengan data yang kita punya itu mau diapain, tujuannya apa. Kalau sudah, kita harus merapikan data itu. Data-datanya harus di-preproses. Ini akan hasil preproses itu akan menjadi output dari proses selanjutnya, yaitu kayak initial exploratory data analisisnya. Gitu. Habis dibersihkan data itu kita coba pelajari ini histogramnya, distribusinya, kemudian statistical value-nya seperti itu, korelasinya. Nah, itu kan butuh skills dan itu bisa dipelajari kalau kita mengambil jurusan data science, data analytics seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah kita punya initial insight dari data yang kita udah bersihkan tadi, kita bisa lanjutkan proses selanjutnya sesuai dengan kebutuhan tadi yang kita define di awal. Kita mau prediksi atau mau apa, atau cukup report aja gitu. Kalau report aja berarti berhenti di situ, ditambahkan visualisasi aja gitu. Tapi kalau mau prediksi, kita harus membangun sebuah model, machine learning model. Mau prediksi numerik atau klasifikasi gitu. Nah, itu banyak sekali algoritma yang kita bisa pakai. Algoritma ini terus berkembang, semakin banyaknya kontributor dari seluruh dunia, dan semakin kompleksnya data, dan semakin ditemukannya cara-cara baru untuk menganalisa data. Cara tercepat untuk membuat prediksi itu pakai gabungan algoritma apa gitu. Sebagai seorang data scientist, selain harus punya experience dalam membaca data, merapikan data, cara menganalisa statistically, kemudian cara membuat model, itu kita ultimate-nya itu intinya, dengan data yang kita punya yang begitu beragam bentuknya itu, kita bisa membuat suatu model yang simple gitu, kayak mensimplifikasi sebuah proses rumit menjadi yang sangat mudah dan itu bisa dilakukan berulang-ulang. Bisa kayak direproduce kembali untuk kasus yang mirip dan untuk aspek bisnis lainnya. Jadi misalnya kita dapat kasus itu dari finance gitu, kita bisa pakai itu untuk sales and distribution juga, untuk optimasi apa, optimasi di bidang procurement atau optimasi di bidang sales and revenue dan lain-lain. Nah, itulah makanya kita perlu mempelajari ilmu itu. Dan kita harus mempraktekkan itu. Kalau sudah belajar dapat ilmu harus dipraktekkan supaya kita tahu gitu. Kita bisa melakukan kesalahan itu di mana, kita bisa improve di mana. Seperti itu. Itu harus dipelajari dan harus dipraktekkan. Intinya seperti itu kalau di data science, yang ilmu basisnya itu matematika sama statistik. Selain juga dengan bisnis atau understanding gitu ya. Itu sangat penting di semua profesi IT, business understanding itu sangat penting. Kalau kamu nggak tahu apa yang mau kamu tuju di proses bisnis itu, nanti proses formulasi solusinya juga aneh gitu jadinya. Nggak tahu-tahu ternyata outputnya bukan ini yang kami inginkan gitu. Kan kasihan ini ya waktu yang sudah dibuang gitu. Ternyata nggak itu yang dimaksud gitu. Intinya seperti itu. Apakah itu menjawab, Pak? Bisa, Bu. Ini kebetulan ada mahasiswa, ada alumni kami di ini, ada Said, ada Tasriandi, Khairuna, Murni, ini udah bagus juga nih sudah mengikuti acara ini. Ya. Nanti kalau mau dibuat khusus di Logs Mawe dikabarin aja, Pak. Nanti kami akan menghadirkan praktisi IT. Siap, Pak. Lanjut ke Pak Ramadan, monggo Pak.
Masih di mute, Pak? Ya. Baik, ya, baik. Terima kasih. Pak Arhani ya. Ya, Pak Arhami. Ya, Pak Arhani. Ya, Pak Arhami, pertanyaan yang mungkin secara umum memang banyak diajukan ke perusahaan gitu ya Pak ya, seperti Putri gitu. Perusahaan ini utuhnya seperti apa sih gitu ya yang diinginkan gitu ya. Dan mungkin saya melihatnya mungkin kembali melihat dari bagaimana ketika kita merekrut personel yang kita inginkan. Memang ketika kita merekrut itu kita memang pertama tentu melihat hard and soft skill-nya ya Pak ya. Sorry, hard and soft kompetensinya. Jadi memang dari sisi hardnya ya kalau kita ingin seorang programmer kita akan uji kemampuan programming dia. Dan yang agak sulit adalah memang dari sisi soft kompetensinya. Dan ini yang makanya kenapa perlu wawancara kadang-kadang. Dan juga kadang-kadang perlu pembukaan melalui on-job training kalau di kami. Jadi memang ini yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Bagaimana kita memiliki seorang calon karyawan yang memang punya kemampuan hard yang diinginkan dan juga punya soft skill yang memang benar-benar diinginkan oleh perusahaan. Artinya soft competence ini artinya tadi kemampuan berkomunikasinya gitu ya, attitude atau sikap dia, bagaimana dia mengutarakan pendapat, bagaimana dia bisa memiliki daya tahan gitu ya ketika mendapat pekerjaan yang terus-menerus gitu ya. Kadang-kadang kita juga bukan iseng sih Pak ya, tapi kita kadang nguji juga nih, ini kalau kita pressure dia mampunya sampai seberapa gitu. Tapi itu dilakukan di on-job training biasanya. Jadi karena intinya ketika kita sudah terima mereka kan mereka tuh emang bakal nguli bareng kita gitu ya istilahnya. Bakal nguli dari jam office hours, malah mungkin ikut ngelembur gitu. Nah ini yang dan harus ketemu setiap hari gitu, artinya mereka nih yang akan bergaul setiap hari dengan kita. Kita juga harus punya tidak hanya keahlian di atas kertas, tapi juga emang harus punya kemampuan pribadi yang baik juga. Jadi itu sebenarnya yang mungkin bisa diciptakan di tempat-tempat perguruan tinggi, artinya ketika Anda ingin menciptakan kemampuan karakter, ya, artinya tentu akan Bapak bisa siapkan, kondisikan bagaimana sih ya membuat sebuah kelompok, bagaimana dia mempresentasikan ide dia dengan baik gitu. Itu hal-hal yang harus mungkin dipelajari sebelum masuk dalam perkuliahan. Tadi seperti kata Bu Anita tadi ya, mungkin coba sekali-sekali melalui magang tadi ya, Bu Anita ya. Seperti itulah kira-kira. Harus ada pengalaman-pengalaman sebelumnya lah, ibaratnya yang diperlukan. Mungkin itu dulu singkatnya, Pak Arham. Terima kasih Pak Ramadan, Bu Anita. Ya, sama-sama Pak. Thank you Pak Arhami. Kita lanjut ke pertanyaan Coach Hadi ya. Tadi disampaikan. Balik lagi. Mana yang harus dipelajari terlebih dahulu, memantapkan hard skill dan soft skill, atau memperbaiki attitude? Monggo kita ke Pak Ramadan dulu nih. Silakan Pak. Wah, pertanyaannya makin malam makin serem ini, Pak. Ya, ya mungkin kita coba mungkin rekan-rekan nih ya yang muda-muda mungkin belum mendeteksi nih, tapi biasanya yang senior-senior nih yang udah pengalaman mungkin bisa bisa merasakan gitu ya bagaimana sebuah perubahan dalam diri kita itu terbentuk apakah pada saat kita sedang berkuliah, apakah karakter itu terbentuk ketika Anda sudah bekerja. Dan biasanya itu memang dipengaruhi oleh lingkungan. Dan lingkungan itulah yang akan mengubah pola kerja, pola pikir kita selama hidup kita. Nah, ini yang mungkin seperti nasihat orang tua dulu gitu ya, bergaul dengan orang yang baik-baik gitu. Mudah-mudahan Anda bisa ketularan kecipratan baiknya. Artinya apa? Ketika kita bekerja atau katakanlah belajar, ketika kita bersekolah di tempat yang memang kondisinya itu semua pada belajar, semua disiplin masuk belajar gitu ya. Di sana di-create atau dikondisikan sebuah kondisi di mana bisa bekerja secara berkelompok,
maka itu akan tumbuh dari mulai yang hard skill-nya emang dia pelajari di sekolah, tapi ada soft skill yang akhirnya bercampur di sana, yang akhirnya menjadi sebuah pribadi-pribadi yang, aduh kita pengen banget dia tuh gitu, untuk bisa kerja di tempat kita seperti itu ya. Karena kan modelnya bajakan orang gitu ya, wah saya perlu dia nih. Tapi itu yang membentuk mereka itu emang nggak gampang untuk membentuk seperti mereka. Artinya ya kita sebagai leader, ya creating leaders memang, not creating subordinate gitu ya. Kamu bawahan, kamu kerjakan sesuai bawahan kamu, tapi kita sebagai pimpinan gitu ya, kadang-kadang kita juga harus kasih dia kesempatan untuk menjadi leader, karena itulah yang akan membentuk diri dia. Dan sebenarnya pembentukan paling mudah adalah ketika masa bersekolah. Jadi memang institusi sekolah itu benar-benar yang alhamdulillah saya diajarkan oleh guru-guru. Kita semua ini diajarkan oleh guru-guru yang membentuk diri kita seperti kita hari ini. Kita patut bersyukur itu. Dan itu harus kita tularkan kepada institusi pendidikan kita, mungkin anak-anak kita, bahwa memang pembentukan itu emang satu paket dikondisikan di satu tempat gitu ya. Lingkungan lah yang membentuk. Seperti itu mungkin penjelasannya ya. Terima kasih. Siap, oke. Thank you Pak Ramadan. Kita ke Kak Anita, silakan Kak. Baik, ini kalau kita bicara tentang prioritas mana yang kita harus kuasai dulu, hard skills, soft skills, atau attitude. Kalau boleh saya coba gambarkan, jika performance dari kinerja itu ada di sumbu Y, kemudian di sumbu X-nya kita taruh attitude, pastinya ultimate goals-nya adalah di kuadran sebelah kanan atas. Ya, bisa dibayangkan, intinya yang dua-duanya baik, yang dua-duanya performanya baik, itu pasti yang kita inginkan gitu. Namun journey setiap orang berbeda-beda ya, karena dipengaruhi oleh culture, bagaimana dia tumbuh, attitude orang itu berbeda-beda, termasuk performance kinerjanya. Kabar gembiranya, dua-duanya itu bisa dilatih dan bisa dibentuk. Jadi jangan berkecil hati. Kalaupun orang lain mengira atau mempersepsikan kita itu attitude-nya kurang baik, ambillah itu sebagai sesuatu yang kita perbaiki, kita bisa perbaiki itu walaupun mungkin tidak akan secepat kalau kita meningkatkan skill teknis kita ya, hard skill kita, tapi itu tetap bisa. Saya percaya itu bisa diperbaiki. Jadi kita juga harus lihat bagaimana cara kita kecepatan kita dalam mengupgrade diri di kedua aspek itu, mana yang nyaman dari kita, mana yang lebih cepat kita lakukan. Kalau kita merasa soft skill itu lebih cepat kita perbaiki, lakukan itu. Gitu. Kalau hard skill itu lebih cepat, lakukan itu juga. Tapi jangan berhenti, jangan memilih salah satu, karena tadi kita ingat yang ultimate goals-nya adalah kita meninggalkan dua-duanya gitu. Dan kita coba pikirkan ketika kita punya teman kerja yang dia gini, mana yang menurut teman-teman itu nyaman bekerja dengan teman-teman. Apakah rekan kerja yang kinerjanya bagus tapi attitude-nya kurang bagus, atau yang kinerjanya kurang bagus tapi attitude-nya bagus. Nah, mana yang mau dipilih? Karena nggak semua orang itu nyaman dengan, belum tentu misalnya saya suka yang attitude-nya baik. Saya suka yang orang yang saya lebih prefer orang yang kerjanya bagus walaupun attitude-nya kurang bagus daripada orang yang kerjanya nggak bagus, attitude-nya Sepertinya jaringan ya Kak Anita. Oke. Sambil nunggu Kak Anita. Halo. Ya, silakan lanjut Kak. Ya, mohon maaf tadi ada kendala teknis. Ya, silakan dilanjut. Ya, boleh dilanjutkan? Ya, jadi silakan. Gitu. Ya. Jadi ya, baik. Melanjutkan yang tadi. Jadi mana yang Bapak Ibu rekan-rekan lebih prefer, bekerja dengan rekan yang kerjanya bagus tapi attitude-nya kurang bagus, atau rekan kerja yang kinerjanya nggak bagus tapi attitude-nya bagus gitu.
Kalau saya lebih kalau disuruh milih ya, saya pilih yang kerjanya bagus meskipun dia mungkin cara ngomongnya pedes, mungkin dia nggak bisa berbahasa basi gitu. Saya lebih milih yang penting kinerjanya bagus, terus dia nggak ganggu kerjaan saya, kita masih bisa secara profesional menyelesaikan pekerjaan yang kita share gitu. Saya masih bisa nge-handle itu. Di sisi lain mencoba membangun empati, saya pengen nyari tahu sebenarnya apa sih underlying condition-nya dia, kenapa dia bersikap seperti itu. Kalau saya sudah berusaha memahami dia dan saya accept dan saya menaikkan level threshold penerimaan saya terhadap sikap-sikap yang kurang menyenangkan, saya nggak masalah gitu loh. Saya juga melihat ke diri saya sendiri, jangan-jangan saya dulu pernah seperti itu, dan saya punya spirit apapun itu, mau hard skill, soft skill, attitude itu saya insya Allah saya ingin meningkatkan itu gitu. Saya menerima kritik, saya terbuka karena saya ingin menjadi orang yang lebih baik dari hari kemarin gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, thank you Kak Anita. Ini ada satu, ya semoga terjawab ya Coach Hadi. Satu lagi dari Kak Mia dari Makassar nih. Ini terkait dengan video tutorial ya. Jadi selama ini kan beliau itu ngambil tutorialnya dari YouTube. Dan dia itu pengen nyoba sendiri, udah lihat tutorial tapi belum jadi-jadi. Kira-kira ada saran terkait isu ini? Monggo silakan ke Anita dulu. Mohon maaf pertanyaannya tadi, nanti kalau salah dikoreksi ya. Pengen bikin tutorial, meniru dari YouTube, tapi belum berhasil. Sudah berusaha mengikuti berbagai step-stepnya itu, tapi hasilnya beda gitu, gimana? Beliau ini pengen buat tutorial itu udah nyoba lihat tutorial ya. Jadi video pembelajaran selama ini kan ngambilnya di YouTube. Nah, terus beliau udah nyoba tutorial tapi kok nggak jadi-jadi videonya. Mungkin ada saran atau ada? Mungkin kalau saya akan tentukan target dan tujuannya apa. Kalau misalkan tujuannya kita sudah komitmen setiap minggu menelurkan satu video, ya harus komitmen, harus diselesaikan. Yang kan kita sudah berjanji ya sama diri sendiri. Dan itu nanti kalau kita nggak penuhi, akan ngefek ke mood kita, akan ngefek ke aspek lainnya. Jadi sebaiknya tetap diselesaikan. Jangan menunggu sempurna. Nggak apa-apa, yang sejadinya aja di-publish. Nanti kan dapat review. Kalau reviewnya kurang bagus, jangan bersedih gitu. Masih ada minggu depannya untuk memperbaiki. Jadi publish aja gitu. Kalau menunggu sempurna ya kapan publish-nya gitu. Nanti ketinggalan sama YouTuber lain loh. Gitu. Udah publish aja gitu. Apapun yang nanti kalaupun belum selesai, tulis saja to be continued, tunggu sesi berikutnya minggu depan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Kak Anita. Kita ke Pak Ramadan, monggo Pak. Ya, tetap semangat pesannya ya. Artinya memang itu hal yang sekarang itu jadi semacam profesi juga. Tapi kalau Anda ingin bekerja di bidang digital, memang Anda pastikan Anda harus, ini masalah ini ya, Anda selamat datang sebagai seorang digital worker. Seorang digital worker itu Anda pertama harus digital savvy. Anda tahu tools yang harus Anda gunakan, mana yang enak buat saya. Orang mungkin pakai Adobe, Adobe apa sih aplikasi gitu ya, Adobe Premiere. Kenapa saya bisa pakai Filmora kok saya bisa pakai yang lain-lain? Artinya digital savvy. Pastikan Anda menggunakan tools digital yang nyaman buat Anda. Sama seperti kata Mbak Anita tadi gitu ya, zaman sekarang ini udah zaman cepat gitu loh. Artinya fast execution itu lebih penting ya. Dan pastikan namanya perfection itu nomor 2. Fast execution ya. Fast is first gitu ya. Itu yang penting. Nanti kemudian sama seperti gaya startup gitu loh. Sering-sering gagal, artinya makin sering Anda belajar. Artinya kita tunggu review dan akan perbaiki untuk next circle selanjutnya. Continuous improvement lah orang bilang. Jangan, yang penting tetap semangat dan jangan pantang menyerah gitu ya. Ingat itu aja. Oke, thank you Pak Ramadan. Semoga terjawab ya Kak Mia dari Makassar. Langsung saja minta tolong closing statement dari Pak Ramadan terkait sesi kita malam hari ini. Closing statement, artinya kita di masa saat ini adalah
di mana kita memiliki waktu yang cukup banyak sekali sebenarnya untuk belajar. Dan belajar itulah yang membuat kita naiklah gitu ya harkat martabat kita. Tapi jangan lupa kita juga harus punya timing untuk mengeksekusinya segera gitu. Anda pastikan timing ketika Anda ingin eksekusinya kapan gitu ya. Apakah saatnya sekarang ataukah mungkin menunggu ketika kita emang cukup pengetahuan kita atau bekal kita untuk melakukan itu. Tapi tadi tuh tambah pesan terakhir tuh bagus juga gitu. Artinya fast execution ya over quality. Artinya pastikan harus selalu cepat. Ini memang sangat cepat sekali dan yang dibutuhkan memang bukan perfection ya. Perfection itu cuma etalase aja di toko. Tapi intinya Anda harus selalu memperbaiki diri. Mungkin itu saja pesan dari saya. Terima kasih. Oke, thank you Pak Ramadan. Kita ke Kak Anita untuk closing statement. Silakan. Baik, saya ingin menegaskan kembali bahwa bekerja di IT itu sangat menyenangkan. Kemudian kesempatan kita untuk belajar itu sangat terbuka. Kemudian kita juga dapat ini amal jariah gitu dari apa yang kita usahakan gitu. Dan kita intinya jangan takut berkarir di dunia IT. Oke. Terima kasih. Oke, thank you Kak Anita. Mungkin saya tambahkan satu lagi, salah satu manfaat kerja di IT itu punya banyak teman. Karena bersilaturahmi ke seluruh fungsi, ke seluruh bagian. Karena bagaimanapun juga kan komunikasi ke semuanya ya. Mungkin dengan project ini dengan si A yang ngurusin, mungkin dengan project B nanti dengan si B yang ngurusin. Jadi kita bakalan kenal sama satu kantor. Oke, thank you Kak Anita dan Pak Ramadan. Terima kasih kepada Sobat CIS atas kesempatannya, atas waktunya malam hari ini. Jika ada usulan tema selanjutnya, nanti tolong berkabar kepada kami. Untuk tema selanjutnya, kita akan masuk ke profesi pengajar, ke dosen ya, dosen atau guru yang akan kami share di Jumat depan. Dan nantikan profesi-profesi lainnya di Halo Profecis. Oke, saya Hari Keswanto undur diri. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu, Coach.